Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Baik, pemirsa Badan TV di rumah dan juga para jamaah di studio, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ini kita kehadiran para jamaah ini dari pertama yang pink merona, ini dari Tegal Kembang Pipitan, ya, betul ya. Dan di samping kiri saya ini dari Ranjeng Cirwas. Alhamdulillah bisa membersamai kita pada kesempatan kali ini pemirsa, dan senang sekali tentunya saya Riki Rosadi juga menjumpai Anda dalam program Sholawat. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita juga sudah kehadiran gurunda kita. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Kiai Haji Marsuta Johri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Pak Kiai, di kesempatan kali ini kita akan membahas apa Pak Kiai di tema kesempatan ini? Insyaallah kita menyikapi saat sekarang ini, pekan ini yang kita lihat di berita, bencana di mana-mana. Karena tema kita hari ini, maka menyikapi musibah. Menyikapi musibah, insya Allah akan kita memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana menyikapi musibah yang saat ini sedang terjadi. Mungkin tafadhol Pak Kiai waktunya. Mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladziina qamu bihifdzi dinil malikil alam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, hadir di studio 1 Banten TV dari Majelis Taklim An-Nisa lingkungan Tegal Kembang, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walan Taka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Juga hadir dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Baitus Salam, dari lingkungan Ranjeng, Kelurahan Gibral, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Wong desa, wong kota, kabupaten ya, kota sel. Kita bersaudara bertemu di studio Banten TV. Jelas Bu ya? Ibu-ibu, saya yakin pasti ibu-ibu juga melihat di layar kaca TV masing-masing, di medsos masing-masing, di HP masing-masing, betapa bencana musibah yang saat sekarang ini masih terus beritanya. Walaupun memasuki 2 pekan barangkali, namun ini luar biasa, mengetuk hati kita semua, menjadikan hati kita luluh, sedih dan prihatin. Ya Bu, bilakah itu terjadi mungkin pada diri kita, terjadi pada lingkungan kita, wilayah kita, mungkin kita pun seperti itu. Ya Bu, oleh karenanya menyikapi segala musibah
jangan lupa, Bu, napi kelalen, ya, eling maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Jangan ditinggalkan. Diulur saja waktunya. Asar jam 3:15 menit. Qadimin. Ngerti bahasa Jawa kan? Ngerti kan? Qadimin. Padahal umah ning sor masjid. Ya maksudnya kan masjid kan rata-rata lantai 2 kan. Ada di bawahnya rumah ibu masing-masing. Orang azan kedengar nyaring. Ya, seruan untuk mengingat Allah, seruan untuk mengerjakan sholat. Kok kagol? Engkau dimin. Bablas sampai menjelang maghrib, tinggal 2 menit. Kelalen orang sholat stop itu. Ya, stop. Cukup 1, 2, 3 kali saja. Jangan berkepanjangan. Jangan berlama-lama. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang beriman adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan waktunya. Aja sekarep dewek Gusti Allah sinentokan waktune. Asar jam sekian-sekian, maghrib sekian-sekian, isya jam sekian-sekian, subuh jam sekian, kemudian juga ketemu lagi zuhur jam sekian. Kerjakan. Jelas, Bu? Ingat sholat. Ya, ketika saat sekarang ini bencana, musibah, benar-benar kalau kita perhatikan, sekeluarga hilang, sekeluarga hanyut, tinggal bayi ini doang yang paling limitan. Ya kan? Betapa prihatinnya, betapa sedihnya. Tuh. Ya. Ada yang sepekan belum makan. Ada juga yang belum minum air. Karena sulit untuk terjangkau. Halangannya sungai yang mungkin tadinya sungai itu tidak terlalu lebar, tambah lebar. Kenapa? Karena longsor. Jelas. Sekali lagi, eling awas. Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Jangan kita berkata, kita di sini tidak ada gunung, kemudian juga tidak ada sungai besar, kemudian juga tidak ada laut. Gak mungkin itu terjadi. Jangan seperti itu. Jangan menyepelekan segala urusan-urusan Allah. Kalau Allah mau bikin satu situasi yang mungkin di luar jangkauan akal kita manusia, di luar nalar otak kita, jadi. Jelas. Jembatan tugel, tanah kering jadi lumpur. Kata Allah, jadi. Halo, Bu? Jelas. Jangan mentang-mentang Cirwas, Walantaka, kering. Laut jauh. Wilayah sana sebelah utara, gunung jauh sebelah selatan. Jangan. Ya. Apalagi kita orang sini. Sebelah sana ada anak gunung. Konon katanya lebih gede daripada induknya yang sudah meletus tahun 1883. Konon katanya anaknya ini lebih gede daripada bibit. Daripada induknya yang waktu itu meletusnya.
tahun 1883 yang debunya itu, asapnya itu, ya menutupi awan sampai ke Eropa. Langit Eropa suram sepanjang setahun katanya. Waktu itu, sekarang masih ada anaknya. Lokasinya antara Lampung dan Banten. Hati-hati, makanya sholat eling ning Gusti Allah Subhanahu. Jelas Bu? Wis aja enak bacakan melulu. Ngegelar godong bela dina Minggu. Beneran jering ning kene niki iwak pede. Kemudian belah sana juga ada tempe, ada ayam. Uprak sampai atom 10 balen orang ngangkat-ngangkat. Salat dohor tinggal turu. Klemen kemelakaran. Hah? Jangan nuruti hawa nafsu. Jelas? Gimana? Perda murka Allah itu adalah kita. Kita yang bagaimana? Bu, yang banyak berdoa, yang banyak munajat. Jelas ya? Terus ini terus. Terus ini terus. Ibu jangan menyikapi terus serius kan melotot aja. Tenang aja Bu, tenang. Baik, kita akan melanjutkan. Ini semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Solusi tepat berharap umat. Dan pada kesempatan kali ini kita memberikan kesempatan tentunya kepada para jamaah untuk bertanya langsung pada guru kita. Mungkin kita beri kesempatan dari Ranjang terlebih dahulu. Ranjeng. Masih di Ranjeng. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muruah dari Majelis Taklim Baitus Salam, Kampung Desa Race, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Pertanyaannya, Abaji, tentang musibah di Aceh, Sumatera Barat, juga Sumatera Utara. Kalau dikaitkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, yang artinya, kalau tidak salah ya Mbak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus suatu kaum untuk menggantikannya dengan kaum yang lainnya. Lalu kalau kita kaitkan dengan bencana yang ada, yang dirasakan saudara-saudara kita di Aceh maupun di Sumatera Barat, Sumatera Utara, apa yang menjadi hikmah untuk yang mengalaminya, juga untuk kami sebagian besar yang di Provinsi Banten, Bang. Mohon hikmah, apa solusi yang membuat kami lebih tegar. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan pula bahwa Allah akan menghapus suatu kaum dengan menggantikan kaum berikut. Dalam surah Maryam. Ketika umat kaum pada waktu itu, ya, tidak terlalu banyak, tetapi rada taat. Begitu itu sudah tidak ada. Ya. Tumbuhlah kaum berikutnya. Kaum yang tidak suka ibadah. Lenyap lagi. Ganti lagi dengan kaum yang berikutnya. Begitulah kehidupan. Akan tetapi dalam
Masalah musibah ini saya tidak akan mengatakan Fiur aja ini musibah. Ini bencana. Dan Allah bukan berarti mau menghapus kaum tersebut lalu diganti kaum berikutnya. Tidak. Ini fiur musibah. Bencana. Ya. Tetapi itu pun tak lepas daripada ulah tangan manusia. Ya. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tangan-tangan manusia yang jahat, yang jahil. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Padahal penduduk sana tidak berbuat apa-apa. Penduduk sana tidak jahat. Yang jahat segelintir orang, sekelompok orang yang perkaya diri, keuntungan sekelompok, keuntungan pribadi yang akan terkena bencana musibahnya rakyat jelata. Yang menimpa musibah tersebut, bencana tersebut kepada rakyat biasa. Ya. Lalu apa hikmahnya? Kita sebagai hamba Allah, ya, agar kembali ke jalan Allah. Sebab ayat yang tadi pun dalam surah Ar-Rum tadi, ayat ke-41, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kembalilah ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Ya. Keajaran agama. Dekatlah kepada Allah. Tadi sudah saya sampaikan, sholat. Jelas? Sebab dari kanan, kiri, depan, belakang sangat berkaitan. Sudah kejahatannya merajalela, penebangan pohon. Gunungnya dikeruk, dicari tambang ini, tambang itunya. Udah pohonnya ditebangin, keruk pisan. Bagaimana nggak longsor? Jelas? Gunung itu untuk bumi ini pasak. Pohon-pohon itu penguatnya. Betul? Baca surah Al-Anbiya. Ada satu ayat. Gunung itu pasak. Penguat bumi. Paku alami bumi. Pohon-pohonan yang besar tersebut. Penguatnya. Tulang-tulangnya. Kalau coran besinya. Batu splitnya. Jelas? Lah pohonnya nggak ada. Tebang lah mati. Bagaimana akan mencakar? Bagaimana akan kuat? Tidak cukup sampai di sana kejahatan itu. Dikeruk pisan. Hantem hujan. Angin puting baliung. Polong hujan luar biasa. Lawes ya. Jatuh ke bumi ini. Bres. Ngegusur tanah-tanah yang tandus. Peragat akhirnya bu. Gunung jadi rata. Isi-isi gunung kayu-kayu yang sudah dipotongin. Mubat mabit, cari jalan. Akhirnya rumah kegusur, kendaraan tergusur, manusia pun digusur sama arus tersebut yang bawa material batangan kayu yang gede-gede itu. Ya, bencana nasional. Akhirnya yang hilang ratusan, yang meninggal ratusan. Ya, Masya Allah. Hikmahnya, kembalilah ke jalan Allah. Keduanya, introspeksi diri. Terus begitu. Berikutnya, sabar. Sabar. Ya, tapi orang menanggung sabar itu kadang terbatas. Betul? Wah, sabar kan tidak terbatas. Betul. Yang nanggung sabarnya ini kadang terbatas. Tuh bayangin aja kalau barangkali sepekan enggak kena makanan, sepekan enggak kena minum. Bagaimana mau bertahan? Jelas? Ibu, sedih kita lihat itu. Anak 7 tahun nangkring di atap rumah. Bapak ibunya sudah enggak ada. Ibu tolong. Wallah alam itu kelanjutan beritanya itu. Si anak itu apakah selamat atau tidak. Ya, kembalilah ke jalan Allah. Kembalilah. La'allahum yarji'un. Agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu hikmah. Saudara-saudara kita yang di sana demikian, kita pun di sini demikian. Merasakan pedih-perihnya, ya kasihan, ya kita pun harus waspada. Kita pun harus terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis aja macem-macem. Sekalipun harinya hari libur, dah kalau diajak pengajian ngaji, jangan ini diajak ngaji demin B. Duluan aja. Tapi kalau diajak joget-joget temenan ning lapangan. Masya Allah, pasang sound system segala. RT RW ini sibuk semangat. Ibu-ibu ini kan cana sontok doang. Kayak wasit sepak bola. Ana sing rada mengisor tapi ketat. Segala-gala dipamer, segala-gala dipajang, betul? Wis mau kono pinggir dalan lapangan ane. Sebelah masjid joget. Tukang cilok, ngedelengaken. Tukang ojek melotot. Ustadz Kiai habis pengajian subuh hari Ahad lewat ngedelengaken maning melotot. Ana apa dipakai iki lagi apa iki? Ya. Jelas, Bu? Eling. Itu, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Teguran keras bagi kita umat silakan. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aisyah dari Majelis Tahlim Tegal Kembang, Pipitan, Kecamatan Walantaga. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah musibah itu banyak orang maksiat apa banyak yang orang nggak sholat, terus apakah terus masuk surga yang meninggal itu Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Apakah musibah yang melanda, musibah yang terjadi karena banyaknya kemaksiatan penduduk setempat sehingga Allah menegur keras seperti itu? Ya, apakah memang adanya kejahatan? Oke, kalau kemaksiatan penduduk setempat, insya Allah bukan. Jelas ya? Bukan. Baik orang Aceh, Sumatera, Utara, Sumatera, apalagi? Barat. Insya Allah enggak. Tapi kalau kejahatan, emang. Karena kelihatan nyata. Bukti yang real, yang konkret. Mana gelondongan apa tuh? Kayu tadi. Ya kalau bukan kejahatan orang. Yang konon katanya penebangan hutan secara ilegal. Apa itu bukan kejahatan? Gunung dikeruk cari tambangnya juga ilegal. Apa bukan kejahatan? Segelintir orang, sekelompok orang yang cari kekayaan di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Sementara rakyat penduduk setempat. Kita rakyat jelata. Yang jadi korban. Atau mereka melihat nonton TV doang. Ngeliatin musibah. Ya. Emasnya banyak, duitnya banyak, keuntungan dari sana. Betul? Jadi bukan kemaksiatan yang dilakukan warga setempat, penduduk setempat. Bukan. Kejahatan sekelompok orang yang cari kekayaan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Jelas, Bu. Ada juga yang seperti itu. Ya. Kemaksiatan penduduk setempat. Ya, Bu. Sehingga Allah murka menegur kaum tersebut. Contoh zaman Nabi Lut alaihi. Iya kan? Begitu. Di kita juga ada kejadian. Jelas, Bu. Insyaallah nanti saya lanjutkan. Sudah dok, tenang baik, tenang. Baik, insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali karena harus jeda sejenak. Kita akan segera kembali, pemirsa tetap bersama kami dalam program Sholawat, solusi tepat pererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masih bersama kami pemirsa dalam program Salat Solusi Tepat Pererat Umat. Melanjutkan pembahasan kita pada tema kesempatan kali ini. Mungkin kita berikan kesempatan kembali untuk para jemaah yang ingin bertanya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suhesti dari Baitus Salam Ranjeng. Ayun taken Pak Ustadz, Pak Haji. Ning Aceh niku kan sampun rong balen nggih musibah niku. Pertama tsunami, kekali kan niki banjir bandang. Aceh niku kan sebutnya kan Serambi Mekah ya Pak Haji. Serambi Mekah Aceh niku. Kelipun sampun rong balen musibah melulu niku. Apa manusane ta apa napa nih koten Pak Haji. Niku sing ayun kula takeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menyikapi musibah karena ibu ini istilahnya langsung mengerucut ke wilayah tersebut. Kula ngisungi jawabanane sesuai sing disampaikan Pak Haji Roma Irama. Jadi artinya kita enak. Semoga musibah membawa hikmah, menghapuskan dosa. Itu aja udah. Ya. Jadi mudah-mudahan musibah tersebut menghapus dosa. Terkait masalah apa urut penduduknya, wallahu a'lam. Kulane betul uning. Jangan duga-menduga. Jangan suudzon. Lebih baik kita husnudzon. Jadi itu saja barangkali. Semoga musibah yang terjadi pada penduduk Sumatera, pada penduduk Aceh, ya, musibah tersebut menghapus segala dosa. Apakah itu yang meninggal itu barangkali dia syahid? Tadi pertanyaan siapa itu? Nah, apa itu syahid? Maaf, tergantung sebuah keyakinan yang dimiliki masing-masing. Jelas Bu? Ada yang syahid, ya. Gitu. Ada yang Said ya. Sahid ya. Said arane Said. Syahid. Ya, orang yang meninggal itu seperti orang yang berjihad ke jalan Allah. Gitu Bu. Jelas ya? Mungkin ada. Ada teh. Mungkin ketika itu dia pulang sholat subuh, mungkin ketika itu dia lagi sholat malam. Atau dia barangkali habis bekerja. Ya. Atau mungkin juga sang bapak, sang ibu lagi berkebun. Paginya sholat subuh. Kemarin-kemarinnya sholat 5 waktunya full. Hantem lumpur. Hantem banjir bandang. Syahid. Insya Allah. Tapi kalau yang lagi maksiat. Sing lagi ngegegawe. Apa orang lagi kaki botol umpama. Ditek kaki botol. Obat mabit. Insya Allah. Kalaupun kena gusur begitu, nggak sakit kayaknya itu. Lagi mabok maksudnya, bukannya kakin botol beli kecap bukan. Itu bukan. Atau barangkali beli minyak sayur bukan. Mabok lagi. Ya. Atau barangkali maaf, di suatu tempat entah itu di mana. Dia lagi bareng membawa laki bukan suaminya, perempuan bukan istrinya. Iya kan? Lalu ada lumpur, lalu ada gempa, lalu ada longsor, banjir bandang, lalu dia ke bawah. Itu insya Allah nggak syahid. Tapi kalau yang lagi menuju jalan kebaikan, melaksanakan kebaikan, insya Allah syahid. Ya, kan tetapi secara global, mudah-mudahan semuanya yang berdosa diampuni segala dosanya. Amal ibadahnya diterima dan mudah-mudahan termasuk semuanya husnul khotimah bagi yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu ya. Jadi maqatanku. Ya.
perih, pedih, sedih ngedelengi wong Bu. Ya. Jadi gitu tuh Bu. Mungkin saja bukan daerah itu saja, ada yang daerah-daerah lain pun berkali-kali. Ya kan, kayak Merapi, Bromo, macam-macam lah musibah itu. Bahwa kita harus kembali kepada Allah. Ya. Waktu masih ada. Matahari belum terbit dari ufuk barat. Bertaubat dan bertaubat. Jelas? Gitu. Wes iki tobat jawabanane. Salat sing bener ko aja enak bacakan melulu. Jelas? Wes. Entar salat maghrib bak dia Allahu Akbar. Masih nana waktu durung waktu isya ngadeg maning Allahu Akbar. Belum waktu isya juga habis maghrib tuh salat sunah mutlak maning Allah. Sampai laki ini jaluk kopi jojong baik Kang bukan ada bencana Kang bukan ada musibah. Ko lenong banu kita angkar bikin kopi tenang wis jojong bikin beda. Nana maning si mengkon wong wadon Bu. Sibuk ati para karo Gusti Allah laki ini diadoi. Ya aja mengkonon maning ge ila bihabli minallah habli minan nas. Jelas ya? Aja bang balik-balik sing Banten TV ngeroakan ceramah Pak Ustadz katanya jarang aku nis kuduning Gusti Allah beneran. Wis jojong bae siki masing-masing di amalan masing. Enggak bisa. Jelas? Berbakti kepada suami. Ya Bu. Melayani suami itu pun bagian daripada kewajiban. Aji kimat temenan. Wis ngaji Quran reren. Wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nang Maimunah. Wis ngliwat durung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fahuwal azizul ghafur. Wedang panasin jelakeun nang Maimunah. Alladzi khalaqas. Jare laki ini. Wis iki kudu mlayu ning warteg iki. Sekalian meneh sing dadi warteg iki sing layanan kerang. Tak borong karo warteg karo wong-wong. Jengkel rabine beneran. Sampai tabarok peragat ngalih maning Bu. Al-Waqi'ah. Lho nyangkin dakwah pisan. Ayo Al-Waqi'ah bukan Al-Kahfi. Nyangkin dakwah pisan. Kapan peragat bocah? Weteng kekerpekan, pengen ngopi, pengen mangan. Jangan begitu, jangan. Pemirsa yang ada di rumah, tolong dengarkan. Khawatir nanti salah penafsiran, salah mendengarkan, keliru memahami. Ustadz orang bener ngajari wong wadone koning Gusti Allah bilah kordopene. Tidak. Ya, ati Allah wa atiur Rasul. Taat nih Gusti Allah. Taat nih Rasulullah. Kemudian juga wa ta'at zaujaha. Taat kepada sang suami. Gitu. Jelas? Wa ilaihi turja'un. Nong, Maimunah, wis ngliwat durung. Durung Kang, sabar ya kok. Shadaqallahul azim. Lah ditunda deh, men. Jelas? Tak gas. Beras langsung dicuci. Kok tinggal colok doang, tumpuk, tutup. Gas yang satu, maning apa? Endog pecah. Prem. Aja tuku maning belajar bebetak ge. Tuku baik. Ya, keberkahan itu ada pada tangan keluarga. Bener ora? Ai. Lei bebetak kumaha? Sakurang ngerti Ya ibu-ibu ki mengerti. Sing nom-nom apa bebedak iku bedak iku. Iya. Jadi kapan? Jelas. Jadi di stop arep ngaung iku. Malam Kamis, malam Jumat, tahajud sampai 50 rakaat. Selawi salaman. Leklok iku didengkule, Bu. Diceluki laki, nih bang temenan takbir maning. Nang Maimunah,
Coba aja tolong jok banyu anget ko. Rada watuk ke yuk kujuman lah takbir man. Allah. Diceluk maning assalamualaikum kanang Maimunah kalah ngawirit. Allah. Sampai ngejengking makan. Lah kebina-bina amat Masya Allah. Ya Bu, mau nih gak jadi laki, arep mengkon niku wis menang bedewek wis. Siran laki anong ya ora wis kita. Arep mengabdi ben Gusti Allah. Arep ngewirid. Mau nih dilake kaken gelem. Anak putus nan, iku banyakin tuh banyakin ngadoi laki. Tidak boleh. Awas, kerung ngarakin. Kerudung kepirang buatan. Dodok bedimin. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, tapi kita harus jeda sejenak ibu-ibu ya. Kita akan segera kembali, tetap bersama kami dalam sholawat, solusi tepat pererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ada masih bersama kami pemirsa dalam sholawat, solusi tepat pererat umat. Lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita berikan kesempatan selanjutnya. Yang ingin bertanya silahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau menanyakan masalah selama ini kan ada musibah yang terus menerus yang sehingga kita tidak ingin terjadi musibah itu. Bagaimana kita untuk menyikapi dan amalan apa yang kita harus laksanakan agar kita terhindar dari musibah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya luar biasa. Oke. Amalan apa yang harus diamalkan? Bukan perorangan ini, Bu. Menyeluruh. Ya. Penduduk negeri ini. Pertama, bersikaplah tahan amarah. Ya. Menahan emosi. Menahan amarah. Jelas Bu? Dari masing-masing personal, dari masing-masing individu. Terutama di kalangan elit. Di kalangan para pemangku kebijakan. Jelas Bu? Tahan amarah. Jauhi sikap kemunafikan, kepalsuan, kebohongan. Tanamkan kejujuran. Sehingga Allah tidak murka. Alam tidak murka. Air tidak ngamuk. Tanah tidak ngamuk. Jelas. Yang berikutnya, taubat secara massal. Jelas Bu? Gitu semuanya. Diserukan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghujung tadi surah Ar-Rum 41. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, kutimpakan kepada mereka, sebagian mereka yang berbuat seperti itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala bencana, musibah di suatu negeri, di suatu kaum
di sebuah wilayah, selagi di tengah-tengah mereka masih banyak orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tuh. Ya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bala bencana, musibah susul menyusul, silih berganti, selagi di tengah-tengah mereka masih banyak orang-orang yang beristighfar, tobat secara menyeluruh, tobat secara massal, bukan secara personal, semuanya, apalagi dari mulai atas, ya, dari para elit, para pejabat, legislatif, eksekutif, tobat, wes, aja ngitung-ngitung mobil, hitung-hitung umah, hitung-hitung pekayang, hitung-hitung harta, stop, ya, korup sana, korup sini, bohong sana, bohong sini, kemunafikan yang banyak, kemunafikan yang banyak, gitu. Maaf, ibu kan lihat di berita-berita kan, di medsos kan, di genggaman masing-masing, benar gak? Kebohongan, kemunafikan, kepalsuan. Itu. Mungkin itu juga menjadi penyebab murkanya Allah Subhanahu. Allah utus tentara-tentara Allah. Ada angin, ada air. Jelas? Kalau sudah tentara Allah yang bicara, ya, Allah menyerukan, siapa yang bisa menahan jembatan tugel? Hah? Coba. Gunung kegusur, rate karo banyu. Jelasnya? Didorong angin. Air dengan angin bekerja sama. Mobil bagus-bagus, pada kanyut. Wahum yastaghfirun. Allah akan meredam murkanya sepanjang di tengah-tengah kaum tersebut, di tengah-tengah penduduk negeri itu masih banyak yang beristighfar. Kan di awal tadi salat dan yang keduanya jangan lupa, ingatlah kepada Allah kita semua, dan ingatlah akan kematian. Eling ning mati. Orang cerdas pasti dia ingat selalu kematian. Ya. Orang yang tidak cerdas, yang tidak ingat mati, Bu. Pokoknya disebut blow on me kasar amat. Nggak cerdas orang yang nggak ingat mati itu. Coba, punten, maaf. Kemarin, saudara kita yang ada di sana, Matra Barat, Utara, Aceh. Sehari sebelumnya, sendagurau. Sehari sebelumnya, ngobrol. Sehari sebelumnya, ketemu di masjid. Benar nggak? Ketemu di posyandu. Ketemu di balai-balai yang kira-kira tempat kumpulnya masyarakat. Ternyata, hari berikutnya, tanggal 28 November ya? Tuh. Langsung digusur. Yang kemarin ngobrol tahu kemana? Di mana jasadnya? Ada yang belum ketemu, ada yang sudah meninggal, ada yang selamat. Ingatlah terhadap kematian. Dan orang yang cerdas itu, selagi apapun dia, sesenang apapun dia, karena segalanya ada, dia akan tetap ingat kepada kematian. Walikulli umatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum. Ketika datang kepadanya ajal, batas waktu tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diundur-undur walaupun satu jengkal, dan tak akan dimaju-majukan walaupun sejengkal. Tak bakal diundur walaupun 1 jam, tak bakal dimaju-majukan walaupun 1 jam. Hari itu, jam waktu itu, menit waktu itu, detik waktu itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertimpa pohon, ke bawah hanyut arus
lumpur, ke bawah hanyut arus air. Itulah semuanya bagian daripada ketetapannya Allah Subhanahu. Eling akan kemati, ingat akan kemati. Itu jelas Bu. Belum lama, baru kemarin berapa hari saya mimpin sholat jenazah. Yang meninggal masih muda, ya. Itulah ajal, itulah batas waktu. Jadi yang terakhir tadi adalah ingat terhadap kematian, dan orang cerdas akan selalu ingat kematian. Semoga bagi kita semuanya hidup penuh keberkahan dan mendapat petunjuk Allah, dan kembali pun menghadap Allah dalam kondisi yang bagus, yang baik adalah husnul khotimah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari bala bencana yang sangat kita tidak inginkan. Semoga Allah barangkali melindungi kita semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sharihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumil zalimin, minal qaumil kafirin. Allahumma adfa'na al-qura wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihnat ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya alima ma fi sudur. Akhrijana ya Allah minadz zulumati ilan nur. Akhrijana ya Allah minadz zulumati ilan nur. Akhrijana ya Allah minadz zulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbalallahu ya karim. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan bisa menjadi ilmu dengan cara kita mengamalkannya. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.